Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukayatun. Saya dari Universitas IMI kelas AB5. Saya di sini akan memaparkan materi tentang strategi pemasaran di masa pandemi COVID-19. Nah, situasi pandemi seperti sekarang ini mengharuskan setiap orang merubah rutinitasnya. Aktivitas pekerjaan, belajar, belanja, bahkan berjualan pun sebisa mungkin dilakukan di rumah. Wabah merupakan musibah yang tidak bisa kita hindari, tapi harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Sejak kemunculan sebuah virus yang dinamakan virus corona atau COVID-19 di Wuhan, Cina, sejak Desember 2019 berdampak pada sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan banyak lagi yang pada lumpuh. Terlebih ketika virus corona tersebut mewabah ke seluruh negara-negara di dunia, termasuk salah satunya negara Indonesia. Di awal Maret 2020, pemerintah sudah mengumumkan bahwa keberadaan virus corona merupakan sebuah pandemi, sehingga setiap institusi pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, institusi bisnis, komunitas sosial, keagamaan, dan institusi lainnya yang melakukan interaksi langsung agar diliburkan, dalam arti semua aktivitas dilakukan di rumah. Kebijakan yang diambil pemerintah ini berdampak pada goyahnya berbagai sektor kehidupan, diantaranya sektor ekonomi dan bisnis. Setiap orang harus di rumah saja, bekerja di rumah, belajar di rumah, transaksi di rumah, bahkan ibadah pun di rumah. Ini berdampak pada pelaku usaha, terutama pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Usaha mikro kecil, UKM maupun pelaku usaha skala besar. Jika kita lihat di sisi ekonomi dan bisnis, ini menjadi masalah besar karena dari sisi penawaran atau supply, pihak perusahaan akan menurun secara signifikan karena tingkat permintaan dari masyarakat menurun juga secara signifikan, sehingga keseimbangan pasar equilibrium sulit terjadi. Kalau ini akan muncul gap atau kesenjangan di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghilangkan gap tersebut, selain pemerintah membuat kebijakan listrik gratis, penurunan pajak, penundaan waktu pembayaran kredit, dan sembako langsung, perlu adanya sebuah solusi bagi pihak pelaku usaha atau perusahaan agar produksi barang tetap berjalan. Dan pihak masyarakat atau konsumen yang selama pandemi ini harus di rumah saja, mudah melakukan pemenuhan kebutuhan atau need, keinginan, want, harapannya atau ekspektasi. Solusi efektif dari permasalahan di atas jika dilihat dari sisi ilmu manajemen pemasaran, yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang sudah dimiliki oleh masyarakat, yaitu smartphone. Pemenuhan kebutuhan need atau keinginan want dan harapan atau ekspektasi dapat dilakukan melalui strategi pemasaran online. Masyarakat yang harus di rumah saja dengan tenang, aman, dan nyaman melakukan aktivitasnya ketika membutuhkan barang atau perlu transaksi, pihak perusahaan dapat menggunakan layanan online. Pihak perusahaan juga diuntungkan karena dengan pemasaran online tersebut, maka tidak hanya dari aspek distribusi saja, akan tetapi dari sisi lain seperti dapat membuka outlet, jaringan lebih luas, seperti komunitas-komunitas masyarakat dapat dikelola melalui media online, harga lebih kompetitif dan produk lebih bervariatif. Dalam arti tidak hanya produk berwujud atau tangible, akan tetapi dapat menawarkan dan mengelola produk tidak berwujud atau tangible. Pihak perusahaan dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di perangkat smartphone seperti WhatsApp, Shopee, Gojek, Grab, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya. Pihak masyarakat pun dengan mudah memanfaatkan aplikasi tersebut.
pemanfaat teknologi di masa pandemi ini memang memaksa mereka untuk melakukannya karena kebutuhan yang mendesak. Akan tetapi disadari atau tidak, bagi pelaku usaha dan masyarakat atau konsumen yang selama ini memiliki teknologi khususnya smartphone akan tetapi belum memanfaatkannya secara maksimal untuk berbisnis. Bagi pelaku usaha dan untuk transaksi pembelian bagi masyarakat atau konsumen. Ini merupakan sebuah pembelajaran yang alami atau natural. Jika pandemi COVID-19 sudah berakhir, maka strategi ini tetap dapat dilakukan, bahkan harus ditingkatkan melalui inovasi teknologi. Hal ini dapat kita lihat bagi masyarakat atau konsumen, tren yang terjadi setiap hari bergelut dengan kesibukan dari pagi sampai malam. Hal yang tidak mungkin untuk mengantri di bank untuk transaksi, mengantri di supermarket, belanja kebutuhan sehari-hari, membeli obat di apotik, dan banyak lagi. Bagi pihak pelaku usaha bahwa tingkat persaingan semakin meningkat dan ketat, maka perlu adanya inovasi pelayanan yang prima melalui pemanfaatan teknologi tersebut. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi tersebut dalam penerapan marketing strategi bersamaan dengan kebijakan pemerintah melalui listrik gratis dan diskon penurunan pajak, penundaan waktu pembayaran, kredit, dan bantuan langsung sembako. Ini merupakan sebuah upaya menyeimbangkan pasar atau permintaan dan supply, sehingga harapannya gap pasar dapat diminimalisir. Oleh karena itu, hikmah dari pandemi COVID-19 ini bagi para pelaku usaha khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya dengan memaksakan diri memanfaatkan teknologi smartphone. Kini kita jadikan pembelajaran natural agar perusahaan kita tetap survive, masyarakat pun juga tetap survive. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi pemasaran di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.